maka perlu dinilai dari segi kejiwaan dan itu harus cukup diprioritaskan. Namun masalah kejiwaan itu bisa dilakukan. Jadi kita pertama bahwa ini dilakukan oleh siapa, dikoordinir oleh siapa. Maka kita bayangkan KDM dianggap bertanggung jawab kan, dan juga orang yang nggak ngerti apa-apa. Jadi tetap dia dengan suatu ilmu atau mendatangkan ahli-ahli. Jadi di sini kita anggap untuk tetap dicoba karena kita sudah serahkan pada orang yang cukup bertanggung jawab, namun bukan ahli jiwa. Jadi kalau di sini ada suatu persoalan di mana yang dihadapi adalah gangguan jiwa, maka perlu dinilai dari segi kejiwaan dan itu harus cukup diprioritaskan. Namun masalah kejiwaan itu bisa dilakukan di mana saja. Itu bisa dilakukan di tempat rekreasi, bisa dilakukan di barak, itu tidak masalah karena tetap kalau kita lakukan suatu dalam mengatasi kejiwaannya bukan berarti tidak ada kegiatan, tapi ada kegiatan lain. Mungkin di sini kegiatan lainnya adalah barak karena dia anak nakal. Jadi sekarang kita lihat lagi apa yang harus diperhatikan. Yang harus diperhatikan adalah bahwa ini dilakukan di barak. Ada yang senang, ada yang tidak senang. Tapi yang perlu lagi, kalau dia sudah dilepas dari baraknya, maka dia kembali ke tempat asal. Di tempat asal itu mungkin itulah sumber di mana dia nakal. Jadi kita bayangkan di barak dia tidak nakal, dia anggap sembuh. Tapi begitu kembali ke sekolah, dia terbawa untuk melakukan suatu hal yang negatif lagi, terbawa untuk nakal lagi. Ini harus kita perhatikan dan ini risikonya ada di situ. Namun bukan berarti kita jangan lakukan. Kita lakukan, tapi mungkin hasilnya belum sempurna karena perbaikan masalah jiwa itu tidak bisa begitu cepat. Jadi pada saat itu dia sembuh, setelah itu mungkin dia kambuh lagi, dan di situ kita terus memonitor. Antara lain adalah gurunya ikut dilibatkan karena guru sekarang terlalu tidak bertanggung jawab. Jadi akhirnya dia mudah kambuh. Jadi bagaimana caranya setelah kembali, gurunya tetap diberikan suatu ya untuk tidak lepas tanggung jawab terhadap murid-muridnya. Tapi guru itu juga kenapa lepas tanggung jawab? Tentu ada masalahnya. Kita bayangkan bahwa cukup banyak guru yang akhirnya ikut campur masalah kenakalan seorang anak. Kebetulan dia anak orang yang mempunyai kedudukan, yang mempunyai kekuatan. Akhirnya terjadi guru itu bisa dikeluarkan. Jadi itu kejadian fakta. Jadi guru itu juga harus kita bela juga. Kalau dia benar, belalah. Jangan guru itu akhirnya bisa dikeluarkan dan akhirnya tidak ada tanggung jawab, sehingga anak-anak itu mudah kambuh karena diberikan keleluasaan yang berlebih tanpa adanya suatu penasehat, tanpa ada nasihat, tanpa adanya yang monitor. Artinya, tapi anak-anak ini nakal pengaruh dari orang tua yang sering memanjakan juga nggak sih Bu? Karena kan kalau dibilang guru tidak berani ambil sikap tegas, serba salah Bu saat kondisi saat ini ya Bu, karena baru diomelin sudah ngaprok orang tua, guru yang disalahkan, baru dijewer. Beda dengan zaman dulu yang anak itu disabet penggaris tidak ada masalah gitu Bu. Karena itu kita jangan lepas. Begitu keluar dari barak, di barak kita anggap sembuh, tapi begitu keluar kita biarkan, padahal situasi berbeda. Salah satunya adalah situasi dengan guru, situasi dengan lingkungan itu juga berbeda. Karena itu
guru harus diberikan kekuatan untuk melakukan tindakan yang wajar. Jangan tiap kali guru itu selalu salah, apalagi guru itu mungkin orang tuanya juga diberikan uang, akhirnya harus tunduk pada anaknya. Artinya di sini tidak menjamin saat dia keluar dari barak tuh ya, gitu. Ya, memang tidak menjamin. Jadi hasilnya adalah perbaikan, bukan penyembuhan total. Karena itu kita ikuti lagi, ini makan waktu. Artinya dia keluar dari barak harus tetap didampingin untuk anak-anak yang kategori ini. Sekolahnya kita beritahukan, kita bina guru-guru untuk tetap melaporkan jika ada apa-apa. Itu minimal. Kita sediakan di situ ahli-ahli dalam kejiwaan. Jika ada sesuatu yang kurang baik, suruh diminta untuk diobati lagi, diminta untuk dilakukan suatu ya konsultasi atau apa, tergantung pada keadaan anak itu. Tapi ada saran nggak sih Bu untuk orang tua yang tidak bisa menerima keadaan anak dimasukkan ke barak gitu? Karena belum lama ini juga ada orang tua murid yang melaporkan KDM ke kepolisian terkait katanya ini sudah keterlaluan, anak harus dimasukkan ke barak. Jadi di sini ada suatu persoalan bahwa mungkin saja ada orang tua yang tidak setuju. Apalagi kok orang tua itu seorang yang berkuasa, itu jadi susah. Tapi sekarang tinggal bagaimana kalian mengatasi atau memberikan pengarahan pada orang tuanya. Karena kalau ini tidak dilakukan, anak tipe itu akan menjadi seorang yang akan mengajak anak-anak lain. Ini kan penyuluhannya baru ke murid-murid yang nakal ya Bu. Penting juga nggak sih Bu kayak ke pihak sekolah tuh orang tua murid diundang untuk diberikan penyuluhan untuk terutama untuk yang kontra, yang tidak nerima. Dan itu kita batasi. Kita jangan semua diberikan pengarahan, tapi kita batasi. Kan guru itu bisa melihat ini anak nakal, ini yang enggak. Kita walaupun ada kesalahan, tapi kan bisa memperkirakan. Jadi itu yang diambil untuk diberikan pengarahan. Jadi paling tidak yang diharapkan sebagian bisa membaik, sebagian yang terlalu keras sudah terlambat dan tidak bisa diperbaiki, mungkin akan lebih susah. Dan yang perlu lagi, kalau memang kita mau tuntaskan, jangan kita menunggu anak itu jadi anak nakal. Tapi waktu dia masih kecil, begitu ada kesulitan, begitu ada problem kejiwaan, di situ sudah mulai diatasi. Itu lebih gampang dan lebih murah dan lebih mungkin berhasil.